Siapa yang paling berpeluang juara? Persib atau Borneo? Ternyata ini faktor pembedanya. Rapai strike! Dan gol! Liga Super Indonesia musim 2025-2026 sudah memasuki fase yang sangat menarik, dengan dua klub yang sangat berpotensi meraih gelar juara, Persib Bandung dan Borneo FC. Kedua tim ini bukan hanya menonjol dalam kompetisi domestik, tetapi juga mengukir sejarah dengan penampilan impresif sepanjang musim ini. Saat kompetisi semakin memanas, pertanyaan besar yang muncul adalah siapa yang lebih memiliki peluang untuk meraih gelar juara? Apakah Persib Bandung, dengan sejarah panjang dan tradisi kuat, akan kembali merajai kompetisi ini? Atau apakah Borneo FC, tim yang terus berkembang, akan mencatatkan sejarah baru sebagai juara Liga Super Indonesia? Dalam video ini, kita akan menganalisis peluang kedua tim untuk menjadi juara musim ini berdasarkan berbagai faktor, mulai dari statistik pertandingan, performa tim, taktik permainan, hingga faktor mental dan psikologis yang memengaruhi kedua klub. Berdasarkan klasemen sementara hingga Mei 2026, Persib Bandung dan Borneo FC berada di posisi teratas, berbagi angka yang sama dalam perebutan gelar juara Liga Super Indonesia. Persib Bandung telah menempati puncak klasemen hampir sepanjang musim, namun perburuan gelar masih sangat terbuka mengingat Borneo FC yang terus menempel ketat. Persib Bandung mengantongi total 69 poin dengan gol yang sangat produktif dan pertahanan yang solid. Namun, catatan ini tidak menjamin segalanya untuk tim asuhan Boyan Hodak. Meski memiliki performa yang cukup konsisten sepanjang musim, Persib menghadapi tantangan berat di beberapa pertandingan penting di penghujung musim. Di sisi lain, Borneo FC memiliki rekam jejak yang tak kalah impresif. Tim asal Kalimantan Timur ini juga mencatatkan 69 poin dan memiliki jumlah kemenangan yang lebih banyak dibandingkan dengan Persib dalam beberapa laga terakhir. Dengan hanya sedikit selisih dalam jumlah gol dan dengan kualitas permainan yang tidak bisa dianggap enteng, Borneo FC memiliki peluang besar untuk mencuri gelar juara di akhir musim ini. Persib Bandung di musim 2025-2026 telah menunjukkan permainan yang solid dan efektif di bawah arahan pelatih Boyan Hodak. Dengan mengandalkan pemain-pemain kunci seperti Andrew Zhang dan Ramon Tengki yang telah tampil memukau dengan kontribusi gol dan assist, Persib terlihat stabil dalam berbagai aspek permainan. Dalam hal penguasaan bola, Persib menunjukkan kedisiplinan dan kedewasaan dalam menyerang serta bertahan. Namun bukan berarti mereka tanpa celah. Dalam beberapa pertandingan yang lebih sulit, seperti melawan Arema FC, Persib tampak kesulitan menjaga konsistensi performa mereka, terutama dalam situasi tekanan tinggi. Meskipun demikian, Borneo FC memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dalam permainan mereka. Di bawah asuhan pelatih Fabio Lefundes, Borneo FC lebih mengandalkan agresivitas di lini depan dan intensitas tinggi dalam bertahan. Taktik ini terbukti efektif, terutama dalam menghadapi tim-tim besar di Liga Super. Borneo FC lebih sering menerapkan permainan counter-attack yang cepat, memanfaatkan kecepatan pemain sayap dan penguasaan bola yang solid di lini tengah. Pemain seperti Mariano Perlata dan Juan Villa telah tampil luar biasa dalam memimpin tim ini menuju ke posisi puncak klasemen. Keunggulan Borneo FC terletak pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan gaya permainan lawan. Borneo mampu menghadapi tim dengan taktik defensif atau menyerang, dengan permainan yang fluid dan fleksibel. Hal ini memberikan mereka keunggulan dalam mengelola pertandingan yang penuh tekanan. Dari sisi taktik permainan, kedua tim memiliki filosofi yang sangat berbeda namun sama-sama efektif. Persib Bandung, meskipun mengusung filosofi balance football, masih mengandalkan serangan melalui sektor tengah dan sisi sayap. Serangan balik yang terstruktur dengan baik menjadi andalan mereka dalam memanfaatkan momen saat lawan gagal mengantisipasi serangan. Selain itu, Persib Bandung cenderung mengendalikan jalannya pertandingan dengan menciptakan dominasi di lini tengah.
Pemain seperti Mark Locke dan Tom Hay menjadi penghubung utama dalam permainan distribusi bola yang cepat dan akurat. Persib juga memiliki kekuatan dalam set piece dan serangan bola mati, di mana pemain seperti Federico Barba sering menjadi ancaman dalam situasi tersebut. Sebaliknya, Borneo FC lebih menekankan permainan agresif dan cepat, yang bertumpu pada pressing tinggi dan serangan balik cepat. Gaya permainan ini memungkinkan Borneo untuk mengeksploitasi kelemahan tim yang bermain terbuka, seperti yang mereka lakukan pada beberapa lawan mereka. Borneo FC seringkali menekan tim lawan di sepertiga akhir, memanfaatkan kesalahan di lini belakang dan langsung beralih ke serangan dengan cepat, melalui umpan-umpan akurat atau dribble langsung. Aspek mentalitas dan tekanan juara menjadi salah satu faktor penentu dalam perebutan gelar juara Liga Super Indonesia. Sebagai klub dengan sejarah panjang, Persib Bandung memiliki pengalaman dalam menghadapi tekanan besar. Tim ini telah berhadapan dengan berbagai situasi tekanan tinggi di musim-musim sebelumnya, termasuk pertarungan untuk gelar juara. Namun ini juga berarti bahwa ada ekspektasi besar yang harus mereka penuhi. Pemain seperti Adam Alis dan Beckham Putra akan merasa sangat tertekan jika hasil buruk terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Namun, Borneo FC meskipun relatif lebih muda dalam hal peringkat dan pengalaman kompetitif, telah menunjukkan bahwa mereka mampu menangani tekanan. Keberhasilan mereka dalam mengalahkan tim-tim besar di Liga Super menunjukkan bahwa mentalitas mereka sangat kuat dan mereka tidak takut untuk bertarung di level yang lebih tinggi. Borneo FC kemungkinan besar tidak tertekan dengan status underdog, malah mereka lebih bersemangat dan termotivasi untuk mencetak sejarah dengan menjadi juara Liga Super. Dukungan supporter juga memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara. Persib Bandung dikenal memiliki basis supporter terbesar di Indonesia, yaitu Bobotoh. Supporter yang loyal dan penuh semangat ini selalu memberikan dorongan yang besar, baik di kandang maupun tandang. Pemain Persib sering mengungkapkan bahwa motivasi mereka bertambah setiap kali mereka mendengar sorakan Bobotoh, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting. Di sisi lain, Borneo FC meskipun tidak sebesar Persib dalam hal basis supporter, memiliki dukungan yang solid dari supporter setianya. Pusamania, supporter Borneo, selalu memberikan energi ekstra bagi tim. Namun, kekuatan atmosfer supporter ini mungkin tidak sebesar yang dimiliki oleh Persib, tetapi tetap memberi semangat yang signifikan dalam pertandingan-pertandingan krusial. Salah satu hal yang membedakan kedua tim adalah performa mereka di kandang dan tandang. Persib Bandung dikenal sangat kuat ketika bermain di kandang, dengan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) menjadi benteng kokoh mereka. Mereka hanya mengalami sedikit kekalahan di kandang sepanjang musim, yang menunjukkan betapa pentingnya dukungan supporter mereka. Namun Borneo FC juga tidak kalah hebat dalam laga kandang mereka di Stadion Segiri Samarinda. Meskipun demikian, performa tandang mereka sedikit lebih berfluktuasi dibanding Persib. Borneo FC akan menghadapi tantangan besar dalam pertandingan tandang jika mereka ingin mengunci gelar juara di akhir musim ini. Di setiap tim yang sedang berjuang untuk gelar juara, peran pemain kunci sangat menentukan jalannya pertandingan. Persib Bandung memiliki beberapa pemain yang menjadi pembeda dalam kualitas tim mereka, seperti Andrew Jung, striker asal Prancis yang menjadi mesin gol utama Persib. Dengan kemampuan mencetak gol dari berbagai situasi, baik dalam permainan terbuka maupun situasi bola mati, Ramon Tengki selalu menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan lawan. Selain itu, Tom Haye, gelandang yang mengatur permainan dan distribusi bola, menjadi penghubung yang sangat vital dalam transisi permainan dari bertahan ke menyerang. Di sektor pertahanan, Federico Barba dan Julio Cesar telah menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam menghadapi serangan lawan, dengan kemampuan membaca permainan dan mengantisipasi bola-bola panjang yang menjadi andalan klub-klub lawan. Kehadiran mereka di lini belakang memberikan rasa aman bagi penjaga gawang Teja Pakualam yang juga menjadi kunci dalam menyelamatkan poin-poin penting di pertandingan berat. Sementara itu, Borneo FC memiliki beberapa pemain yang juga tidak kalah penting dalam upaya mereka meraih gelar juara. Mariano Perlata, gelandang serang asal Argentina, adalah otak serangan Borneo yang sering memberikan asis penting dan mencetak gol krusial. Kolaborasi antara Juan Villa dan Rivaldo Pakpahan, gelandang bertahan yang tangguh, menciptakan keseimbangan yang sangat penting dalam sistem permainan Borneo. Kei Hirose juga memiliki kontribusi signifikan baik dalam bertahan maupun menyerang, memberikan stabilitas yang dibutuhkan oleh Borneo. Tidak kalah penting, Nado Agrawinata di sektor belakang juga menjadi pilar kokoh dalam pertahanan Borneo.
Kemampuannya dalam menghalau umpan-umpan silang dari lawan, serta penyelamatan pentingnya sangat vital bagi Borneo FC, terutama dalam pertandingan-pertandingan sulit yang menentukan nasib mereka dalam perburuan gelar. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, perbandingan performa kandang dan tandang kedua tim ini menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk meraih gelar juara. Persib Bandung, meski dikenal tangguh di kandang, juga memiliki catatan yang solid saat bermain tandang. Mereka berhasil mencatatkan sejumlah kemenangan penting di luar Bandung dengan kemampuan adaptasi yang baik di berbagai stadion. Kekuatan utama mereka terletak pada kolektivitas tim dan pengalaman bermain di atmosfer tekanan tinggi. Namun jika kita membandingkan kedua tim dalam hal performa tandang, Borneo FC sedikit lebih rentan. Meskipun mereka mampu meraih kemenangan di beberapa laga tandang, mereka masih menunjukkan ketidakstabilan dalam beberapa pertandingan away yang krusial. Kelemahan ini bisa menjadi masalah besar bagi mereka dalam perebutan gelar juara, apalagi jika mereka harus menghadapi tim-tim kuat. Sebagai contoh, dalam beberapa laga tandang melawan tim-tim papan atas seperti Arema FC dan Persija Jakarta, Borneo FC sempat mengalami kekalahan yang cukup mengejutkan. Kemenangan di laga tandang menjadi salah satu faktor yang harus diperbaiki agar mereka bisa bersaing dengan Persib yang lebih konsisten di laga-laga tandang. Dalam fase penutupan musim, pertandingan-pertandingan menjadi semakin krusial dan menentukan apakah sebuah tim bisa mempertahankan peluang juara atau justru kehilangan posisi teratas. Dalam konteks ini, mungkin Borneo FC sedikit lebih unggul dalam hal adaptasi taktik, mengingat gaya permainan mereka yang fleksibel dan cenderung mengutamakan kecepatan transisi. Borneo FC sudah terbukti mampu menghadapi tim-tim besar yang mengandalkan permainan bertahan, seperti halnya pada pertandingan melawan Persija Jakarta dan Arema FC, di mana mereka berhasil memanfaatkan kelengahan lawan dan mencetak gol-gol cepat dalam serangan balik. Taktik ini, meskipun beresiko, terbukti efektif dalam menembus pertahanan lawan yang lebih solid. Namun, Persib Bandung memiliki pengalaman lebih dalam hal mengelola tekanan pada pertandingan-pertandingan besar, terutama dalam situasi di mana mereka harus mempertahankan posisi teratas. Mereka seringkali mampu mengendalikan pertandingan dengan baik, bermain sabar, dan menciptakan peluang-peluang matang yang membutuhkan keseimbangan dan ketenangan. Mereka juga memiliki mentalitas juara yang sangat teruji dalam beberapa tahun terakhir, meskipun tekanan semakin besar dengan banyaknya tim yang semakin berkembang. Di fase krusial menjelang akhir musim, kondisi fisik pemain juga menjadi faktor penentu yang sangat penting dalam menentukan peluang juara. Setiap klub yang ingin meraih gelar juara harus memastikan bahwa pemain-pemain kunci mereka tetap dalam kondisi optimal. Persib Bandung dengan kedalaman skuad yang solid bisa mengandalkan rotasi pemain untuk menjaga kebugaran. Namun masih ada resiko cedera yang harus diwaspadai, terutama di posisi-posisi yang rentan seperti lini belakang dan lini depan. Borneo FC juga menghadapi tantangan serupa. Meskipun mereka memiliki skuad yang cukup dalam untuk menggantikan pemain yang cedera, tetapi kehilangan pemain kunci seperti Renan Silva atau Nabil Hussein akan sangat mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan. Hal ini karena Borneo FC lebih bergantung pada pemain-pemain yang memiliki peran kunci dalam taktik menyerang dan bertahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa media dan ekspektasi masyarakat juga mempengaruhi mentalitas dan semangat tim di sepanjang musim. Media memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik tentang siapa yang lebih berpeluang juara. Persib Bandung, dengan sejarah panjang dan basis pendamping yang besar, sering mendapat sorotan besar dari media, terutama karena ekspektasi tinggi yang selalu ada di setiap musim. Di sisi lain, meskipun Borneo FC tidak memiliki basis pendamping sebanyak Persib, media memberi mereka perhatian lebih di musim ini karena performa yang impresif. Penghargaan dan pengakuan terhadap Borneo FC semakin meningkat, dan hal ini bisa memberikan motivasi lebih bagi pemain untuk terus bertahan dalam persaingan gelar juara. Melihat dari statistik, performa tim, taktik permainan, dan mentalitas pemain, dapat disimpulkan bahwa Persib Bandung sedikit lebih unggul dalam hal peluang juara. Keunggulan mereka terletak pada kedalaman skuad, pengalaman di pertandingan besar, dan kemampuan bertahan dalam tekanan. Borneo FC memiliki peluang yang sangat realistis, dan mereka akan terus menjadi pesaing utama dalam perburuan gelar juara, berkat taktik permainan yang fleksibel, serangan balik yang cepat, dan mentalitas yang tidak mudah menyerah.
Namun dengan beberapa laga yang semakin krusial dan ketat, baik Persib maupun Borneo FC masih harus berjuang keras untuk memastikan bahwa mereka akan menjadi yang terbaik pada akhir musim. Secara keseluruhan, Persib Bandung memiliki sedikit keuntungan dalam perebutan gelar ini. Tetapi dengan persaingan yang sangat ketat, Borneo FC masih bisa menjadi juara jika mereka mampu mempertahankan performa mereka yang sangat solid dan memenangkan pertandingan-pertandingan penting di akhir musim.